Shalom jemaat Tuhan, welcome to Beyond Church. Mari sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Sebelum ibadah kita dimulai, mari sama-sama kita membaca firman Tuhan yang merupakan panggilan ibadah kita yang diambil dari Mazmur pasal yang ke-66 ayat 9 sampai 10, 16 sampai 17, 19 sampai 20 kita membacanya bersautan, kemudian ayat yang ke-20 kita membacanya bersama-sama. Mazmur 66 ayat 8. Pujilah Allah kami hai bangsa-bangsa dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Sebab engkau telah menguji kami ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Marilah, dengarlah hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku, kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Sama-sama, terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita yang mengasihi kita, yang menghidupkan kita bersama-sama dengan Dia, menyelamatkan kita. Haleluya. Angkat suaramu, katakan bangunlah. Bangunlah sebab Tuhan bangkit. Lihat kubur yang kosong. Saksikan tempat baringnya. Nyanyikan pengharapan. Haleluya, puji Allah. Kematian dikalahkan oleh kuasa kekekalan. Kristus bangkit hai jiwaku. Yeah. Percayalah Tuhan bangkit, karya kasih telah genap. Allah Bapa terima kita dalam sempurna anaknya. Sungguh ajaib, sungguh mulia anugerahnya besertaku. Beban dosaku tinggalkan, Kristus bangkit hai jiwaku. Haleluya. Kita bersuka cita, ada damai Allah di dalam hidup kita. Amin. Angkat suaramu, come on. Damai sebab Tuhan, kita memiliki harapan yang baru di dalam Kristus. Pencobaan sementara kan jadi kemuliaan. Sorakanlah kemenangan, nyanyian surga kumandangkan. Kematian telah dibungkam, Kristus bangkit hai jiwaku. Come on, let's rock. Bangunlah sebab kita duduk bersama dengan Kristus. Hidupku ada di surga, ketakutan telah sirna. Majulah menuju kekal dengan keberanian harapan. Sebab kebenaran milik kita, Kristus bangkit hai. Majulah, majulah menuju kekal dengan keberanian harapan. Sebab kebenaran milik kita, Kristus bangkit hai. Katakan Kristus bangkit. Kristus bangkit hai jiwaku. Kristus bangkit hai jiwaku. Yeah. Kami bersyukur Tuhan, hidup kami tersembunyi di dalam-Mu. Yeah. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Yesus kita, amin. Anugerah-Mu Tuhan mengingatkan kami, apapun yang ada dalam diri kami semua adalah anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Tepuk tangan sama-sama bagi Dia.
bukan karena usahaku dan perbuatanku, semua pemberianmu. Kasih dan rahmat yang kekal, berikan kepastian dalam pengharapan. Kami nyatakan, nyatalah karyamu di dalamku. Sungguh besar kasih-Mu, berlimpah kebaikan-Mu, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Oleh kasih karunia-Mu, Kau telah membangkitkanku, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu bagi setiap kami. Mari jemaat Tuhan sama-sama. Bukan karena usahaku dan perbuatanku, semua pemberian-Mu. Kasih dan rahmat yang kekal, berikan kepastian dalam pengharapan. Nyatalah karya-Mu di dalamku. Sekali lagi, nyatalah karya-Mu di dalamku. Sungguh besar kasih-Mu, berlimpah kebaikan-Mu, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Oleh kasih karunia-Mu, Kau telah membangkitkanku, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. We rely in Jesus, we rely. In Jesus we rely. In Jesus we rely. In Jesus we rely. Tidak ada bisa memisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu bagi setiap hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Sama-sama katakan, sungguh besar kasih-Mu. Sungguh besar kasih-Mu, berlimpah kebaikan-Mu, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Oleh kasih karunia-Mu, Kau telah membangkitkanku, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. We rely. In Jesus we rely. In Jesus we rely. In Jesus we rely. In Jesus we rely. Sorak-sorai bagi Dia. Shalom saudaraku sekalian, welcome to Gibeon Church. Di sini bukan tempat untuk orang sempurna, tapi tempat di mana kita disempurnakan oleh kuasa Injil dan kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Minggu ini saudaraku kita memasuki perenungan Katekismus Week yang ke-41. Saya akan membacakan pertanyaannya, saudara sekalian baca jawabannya. Begitu juga dengan bagian firman Tuhan. Dengan sikap bagaimana kita berdoa? Dengan kasih, ketekunan, dan syukur, dengan ketundukan yang rendah hati pada kehendak Allah.
dengan mengetahui bahwa karena Kristus dia selalu akan mendengar doa-doa kita. Filipi 4 ayat yang ke-6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Silakan duduk sekalian. Saudaraku, Tuhan Yesus pernah mengajarkan dan mengingatkan setiap kita bahwa saat kita berdoa, janganlah kita berdoa seperti orang munafik yang ingin dilihat dan dipuji oleh orang lain. Bagi orang-orang seperti ini, doa bukan lagi menjadi bagian untuk bersekutu dengan Allah, melainkan panggung untuk menonjolkan diri sendiri. Mereka mungkin tampak saleh di luar, tetapi sebenarnya hati mereka jauh dari Tuhan. Mereka seolah menyembah Allah, tapi sesungguhnya mereka sedang menyembah diri mereka sendiri. Namun Injil mengingatkan setiap kita, saudara, bahwa doa sejati hanya mungkin terjadi karena karya penebusan Kristus bagi setiap kita. Dulu dalam dosa, kita dipisahkan dari hadirat Allah. Dan kita tidak layak datang kepadanya. Tapi melalui salib Yesus, dia mematahkan, merubuhkan tembok itu. Sehingga kita bisa datang kepada Tuhan melalui doa-doa kita. Maka saudara, karena Kristus, doa bukan lagi usaha manusia untuk mencapai Allah, melainkan respons syukur atas apa yang Kristus sudah lakukan bagi setiap kita. Saudaraku, bagaimana kita memandang Tuhan akan menentukan bagaimana kita berdoa kepadanya. Jika kita mengenalnya melalui salib Kristus, maka doa itu tidak lagi berpusat pada diri kita sendiri, melainkan hanya pada Tuhan dan menikmati hubungan dengan Dia. Doa tidak lagi menjadi alat transaksi dengan Dia, melainkan ungkapan kasih, ketekunan, dan syukur kita kepada Allah yang telah mengasihi kita. Saudara, mengapa kita perlu berdoa dengan dilandasi dengan kasih, saudara? Kita berdoa dengan kasih karena kita tahu bahwa kita dikasihi lebih dahulu oleh Kristus. Doa kita lahir dari relasi kasih yang telah dipulihkan oleh Kristus, di mana Dia telah memberikan kita anugerahnya. Lalu di dalam doa kita juga memerlukan ketekunan. Untuk apa kita bertekun dalam doa? Karena kita percaya bahwa Allah mendengar doa kita bukan karena kesalehan kita, bukan juga karena keindahan kata-kata kita, tetapi karena kita memiliki Kristus sang pengantara kita antara kita dengan Bapa. Dan Ia akan memberikan yang terbaik menurut kehendaknya. Dan saudara, ketekunan kita dalam doa bukan untuk memaksa Tuhan, melainkan karena kita percaya kepada Tuhan yang akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Dan terakhir saudara, kita berdoa dengan penuh ucapan syukur. Karena kita tahu dan kita melihat bagaimana Allah sudah menyelamatkan setiap kita. Kita tidak lagi berdoa untuk mencari penerimaan, sebab kita sudah diterima. Kita tidak lagi berdoa untuk mendapatkan berkat, sebab berkat sejati yaitu pribadi Allah sudah kita terima. Sehingga saudara, kita berdoa adalah untuk menyembah, memuji, dan mengucap syukur atas apa yang sudah Dia lakukan dalam kehidupan kita. Dalam segala situasi yang kita hadapi, dalam tantangan, kesulitan, pergumulan, baik suka maupun duka, kita tahu Allah tetap baik dan Dia cukup untuk kita. Seperti kata Charles Spurgeon, saudara, dia berkata, ketika kita tidak dapat melihat tangannya bekerja, kita dapat tetap percaya kepada hatinya. Maka dari itu saudara, hari ini kita datang bertobat kepada Tuhan dari doa yang berpusat pada diri sendiri. Dari doa yang hanya mengharapkan berkat dari Tuhan saja. Tapi kita mau untuk berdoa sebagai wujud respon kita. Dan kita benar-benar bergantung hanya kepada Dia saja. Amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Saudara, mari hari ini kita datang dalam doa pertobatan. Mungkin hari-hari ini
kita sudah tidak lagi berdoa kepada Tuhan karena mungkin kita bisa bergantung dengan diri kita sendiri. Atau mungkin selama ini kita berdoa kepada Tuhan tapi dengan motivasi hati yang salah. Mari hari ini kita kembali datang kepada Tuhan dan kita mau bertobat di hadapannya. Saya berikan waktu kita untuk berdoa secara pribadi. Bapa dalam surga, pada hari ini Tuhan kami datang mengaku atas setiap kelemahan kami. Ampuni kami Tuhan jika selama ini kami tidak lagi berdoa kepada Engkau. Kami masih bergantung dengan kekuatan kami sendiri. Atau mungkin Tuhan kami juga seringkali melupakan Engkau Tuhan. Atau mungkin kami berdoa Tuhan hari-hari ini, tapi kami dengan motivasi yang salah. Ajar kami ya Roh Kudus, agar kami memiliki sikap hati yang benar. Karena kami tahu, bukan karena kekuatan kami, tapi karena Engkau Tuhan kami bisa datang kepadamu. Dan kami bisa berdoa, percaya dan bergantung kepada Engkau saja Tuhan. Biarlah hari ini kami boleh terus memandang Engkau, satu-satunya Tuhan, satu-satunya yang dapat kami andalkan dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan, hanya Engkau yang cukup dan Engkau yang dapat memuaskan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Biarlah saat ini Tuhan kami mengarahkan hati kami, mata kami kepadamu Tuhan. Ajar kami Tuhan Yesus, supaya kami tidak bergantung pada diri kami sendiri. Jemaat Tuhan angkat suaramu. Turn your eyes upon Jesus. Look full in his wonderful face. And the things of earth will grow strangely dim in the light of his glory and grace. Turn your eyes to him. Turn your eyes to the hillside where justice and mercy embrace. There the Son of God gave his life for us, and a measureless debt was erased. Thank you, Jesus. Jesus, to you we lift our eyes. Jesus, our glory and our prize. We adore you, behold you, our Savior ever true. Oh Jesus, we turn our eyes to you. Kami bersyukur Tuhan, kalau Engkau memanggil kami mendekat kepadamu, karena Engkau telah mendekat kepada kami. Turn your eyes to the morning and see Christ the Lion away. What a glorious dawn, fear of death is gone, for we carry his life in our veins. Sing it out, Jesus. Jesus, to you we lift our eyes. Jesus, our glory and our prize. We adore you, behold you, our Savior ever true. Oh Jesus,
we turn our eyes to you. Biar lagu ini menjadi doa dan kerinduan kami Tuhan. Biar kami selalu memandang hanya kepadamu. Ajar kami Tuhan untuk melupakan diri kami. Seringkali kami terlalu ingat siapa kami Tuhan di dalam dosa. Kami lupa siapa kami di dalam Engkau. Bahwa kami terus diundang mendekat kepadamu. Di dalam doa kami, di dalam relasi kami dengan Engkau. Karena kami tahu Tuhan kami bisa mendekat itu semua karena anugerah. Bukan karena perbuatan kami. Kau terus tarik hati kami Tuhan kepadamu ya Bapa. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Kulihat mulia Bapa-Ku dalam Kristus Yesus. Semakin ku memandangnya, makin Dia puaskanku. Saat ku kagum indahnya dan lihat kehendaknya, mataku tatap ke surga, mulianya bagianku. Harapan kami Tuhan, harapan dalam cobaan, padanya ku percaya. amin. Hatiku Dia selaraskan, Dia beriku kekuatan, berjalan mengikut Yesus. Meski ku tak mengerti, ku tahu Tuhan bekerja, mulianya bagianku. Baginya kemuliaan, baginya pujian, hanya Dia nama yang berkuasa. Ku akan bermegah hanya dalam Kristus, sebab ku tahu mulianya bagianku. Lihat lengannya terletak Di atas salib hidup, yang mereka anggap lemah, layak setiap pujianku. Tuduhan yang menimpaku pada salib dipaku, yang ku tahu Dia selamatkanku, mulianya bagianku. Baginya kemuliaan, baginya pujian, hanya Dia nama yang berkuasa. Amin. Ku akan bermegah hanya dalam Kristus, sebab ku tahu mulianya bagianku. identitas kami hanya di dalam-Mu Yesus. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan, relakah ku jadi tiada agar Kristus nyata, mencari kerajaannya yang jauh lebih mulia. amin. Berdiri di hadapannya dengan hamba setianya. Hatiku sekarang puji Dia, sebab mulianya bagian. Hatiku sekarang puji Dia, sebab mulianya bagianku. Sama-sama katakan, baginya kemuliaan, baginya pujian, hanya Dia nama segala nama, yang berkuasa, nama yang menyelamatkan setiap kami. bermegah hanya dalam Kristus, sebab ku tahu
I know, yes I know, His glory is my good. Yes I know, His glory is my good. Beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Amin. Kami mau memandang Engkau Tuhan, Juru Selamat kami Yesus Kristus. Dalam suka maupun duka, dalam gelap maupun terang, biarlah kemuliaan-Mu nyata dalam hidup kami. Kemuliaan Allah ada dalam diri Yesus, ada dalam diri pada waktu Engkau mengorbankan diri-Mu bagi setiap kami. Pada waktu kami menghadapi Tuhan penderitaan, biarlah Roh Kudus bantu kami, supaya kami tetap bergantung kepada-Mu. Kami tetap berharap kepada-Mu. Karena mujizat yang terbesar dalam diri kami sudah kami terima. Yaitu keselamatan yang telah Engkau berikan Yesus kepada kami. Yang Engkau telah berikan kepada kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk ini. Karena Engkau lah pengharapan kami yang tidak pernah putus dalam hidup kami. Sebentar kami akan mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus bantu kami. Kami merindukan Engkau, kami merindukan kekuatan daripada-Mu yang lemah Engkau kuatkan. Yang hari ini putus asa, biar Engkau memberikan penghiburan. Dan biar Engkau mengingatkan kami bahwa karya salib Kristus lebih dari apapun dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami siap mendengarnya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali saudara. Tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Anda dapat memberi dengan cara transfer ke rekening gereja yang kami cantumkan, atau dengan scan QR Code yang ada di kartu informasi Ways to Give di kursi masing-masing saat Anda datang. Juga bisa melalui mesin edisi yang kami sediakan di area giving booth. Kami juga menyediakan amplop yang dapat Anda pakai untuk memberi secara tunai. Lalu dapat Anda masukkan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di pintu keluar saat pulang nanti. Kita memberi bukan supaya diberkati, tetapi kita memberi karena kita sudah diberkati. Sebelum memberi, mari sama-sama kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk anugerah yang Kau berikan bagi kami. Tuhan, sekarang kami memberikan persembahan sebagai wujud kasih kami, respon kami Tuhan atas anugerah yang Kau sudah berikan bagi kami. Tuhan berkati setiap orang-orang yang akan mengelola persembahan ini Tuhan. Kiranya Kau pakai menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat memberi, Tuhan memberkati. Hi Gospel people, back again with me Elin. Let's check out what's happening this week at Gibeon Church. Kutuk identik dengan kemiskinan, berkat identik dengan kekayaan. Apakah benar demikian? Mengapa berbicara tentang uang merupakan masalah yang sangat penting? Temukan jawabannya dalam kelas APS materi ke-6 hari ini dengan judul Bebas dari Ikatan Mamon. Ketika kita melihat hidup dari kacamata Injil, setiap hal dalam hidup menjadi bermakna. Lalu, bagaimana seharusnya kita memandang setiap musim kehidupan yang kita jalani? Dan kehidupan seperti apa yang seharusnya kita hidupi sekarang di tengah dunia yang belum sepenuhnya dipulihkan? Kita akan bahas jawabannya secara tuntas dalam kelas APB hari ini dengan judul Injil sebagai Cerita. Seperti biasa, kelas APS di lantai 1 dan kelas APB di lantai 3. Dan akan diadakan pukul 3 sore. Pastikan Anda melakukan registrasi ulang sebelum masuk kelas. Baptisan bukan hanya sebuah ritual, tetapi sebuah pernyataan iman yang berakar pada karya keselamatan Kristus. Ini adalah momen di mana kita secara simbolis menguburkan manusia lama kita bersama dengan Kristus dan dibangkitkan untuk hidup yang baru di dalam Dia. It's a beautiful celebration of the gospel. Jika Anda telah mengikuti kelas APS dan rindu untuk dibaptis, segera mendaftar karena minggu depan pendaftaran akan ditutup. Baptisan air diadakan hari Sabtu, 1 November 2025. Kunjungi bit.ly/baptisangibeon atau www.gibeon.church/events. Anda dapat bertemu dengan tim pastoral atau leaders di Connect Booth untuk mengetahui informasi lebih lanjut.
Penyerahan anak adalah sebuah komitmen dari orang tua di hadapan Tuhan dan jemaat bahwa mereka akan membesarkan anak-anak mereka dalam kasih dan kebenaran Injil Yesus Kristus. Ini juga adalah pengingat bagi kita semua sebagai satu tubuh Kristus bahwa kita turut bertanggung jawab untuk mendukung, mendoakan, dan menjadi teladan iman bagi anak-anak ini. Agar mereka bertumbuh, mengenal Tuhan, mengasihinya, dan menjadi terang dimanapun mereka berada. Gibeon Church masih membuka kesempatan bagi Anda, para orang tua, untuk mendaftarkan anak Anda dalam upacara penyerahan anak. Child Dedication akan diadakan hari Rabu, 5 November jam 6 sore. Anda dapat mendaftar melalui bit.ly/Gibeon Child Dedication atau melalui Gibeon App sebelum tanggal 26 Oktober. Shalom parents, perkenalkan saya Elis, salah satu youth leader di Gibeon Church. Kami dari Gibeon Youth ingin mengajak Bapak Ibu untuk mendorong dan mengajak anak-anak remaja kita yang duduk di bangku SMP dan SMA untuk ikut dalam sebuah sesi spesial yang sangat relevan buat mereka, yaitu Youth Veritas Q&A. Karena kenyataannya, banyak dari anak-anak kita yang punya pertanyaan besar soal iman dan kehidupan. Tapi mereka sering bingung, mau nanya ke siapa ya? Pertanyaannya bisa yang sederhana, seperti, Tuhan kok nggak jawab doa saya ya? Atau yang lebih dalam, kalau Tuhan itu ada, kenapa dunia ini penuh dengan penderitaan? Dan seringkali mereka simpan sendiri, karena takut nggak didengar atau takut dihakimi. Nah, lewat Veritas Q&A ini, mereka bisa tanya apa saja, dan pertanyaan-pertanyaan itu akan dijawab secara terbuka, jujur, dan relevan oleh Pastor Dev Hatuguan dan Kak Ronald Chandra dalam suasana yang aman dan membangun. Bapak Ibu bisa support anak-anak Anda untuk hadir di ibadah youth Minggu tanggal 2 November pukul 10.30 atau pukul 1 siang. Dan mereka juga sudah bisa mulai kirim pertanyaannya melalui link berikut bit.ly/VeritasQA 2025. Thank you and God bless you. Video berikut sekaligus menutup Weekly News kali ini. Happy Sunday and God bless you. Tuhan, jika Engkau mendapat 10 orang baik di sana, apakah Engkau tetap akan membinasakan kota itu? Jika Engkau tidak berjalan bersama kami, jangan suruh kami berangkat. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, ingatlah aku dan jangan lupakan aku. Tuhan Allah penyelamatku, aku telah berdoa kepada Engkau siang dan malam. Aku berdoa agar kamu dapat mengerti kasih Kristus yang melampaui segala pengetahuan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Doa adalah napas iman. Doa sejati adalah doa yang berpusat pada Injil. Doa yang lahir dari kasih karunia membawa kita kepada Allah, mengubah hati kita, dan membentuk kita menjadi umat yang serupa Kristus. From Abraham to Jesus, the Gospel in Prayer. Untuk opening prayer, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan mengingat akan dasar doktrin kita di dalam pengakuan iman rasuli. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk saudara. Welcome to Gibeon Church. Bagi saudara yang pertama kali hadir bersama dengan kami mengucapkan selamat datang. Bagi teman-teman yang live streaming online, thank you for tuning in. Kita mempunyai hashtag bukan tempat untuk orang sempurna, tapi kita semua disempurnakan oleh kuasa Injil dan oleh kasih karunia Kristus. Nah, seperti tadi video yang disampaikan, kita ada di dalam khotbah berseri From Abraham to Jesus, the Gospel in Prayer. Dan hari ini, kalau minggu lalu kita belajar tentang doa Abraham bagi kota, hari ini kita akan belajar mengenai doa Yakub saat bergulat dengan Allah. Saudara, ini adalah salah satu kisah yang
paling misterius dan menentukan juga dalam seluruh kitab Kejadian, karena disinilah bangsa Israel, nama Israel itu muncul. Nah, sebelum saya masuk dalam khotbahnya saudara ya, saya ingin memberikan beberapa tafsiran yang salah mengenai khotbah mengenai firman ini. Bagaimana doa Yakub ini saat bergulat dengan Tuhan itu ditafsirkan macam-macam saudara ya. Dan ini saya mau sampaikan saja bahwa tafsiran seperti ini sebenarnya kurang tepat. Contoh, Yakub bergulat dengan Allah sebagai teladan doa yang pantang menyerah. Tafsir yang umum adalah, salahnya adalah kita harus seperti Yakub, tidak melepaskan Tuhan sampai dia menjawab doa kita. Ya, fokusnya adalah ketekunan doa itu adalah kunci untuk mendapatkan berkat. Nah saudara, ini bahaya karena ini menjadikan ayat ini untuk atau perikop ini nanti kita akan membacanya menjadi cara untuk memaksa Allah memberi berkat. Ini adalah spirit prosperity transactional prayer. Another one adalah begini. Yakub menang dalam pergulatan dengan Allah karena imannya begitu kuat. Nah, lihat ya saudara, tafsirnya adalah lihat Yakub berhasil mengalahkan Tuhan. Makanya kita perlu punya iman sekuat itu, maka Tuhan pun harus nurut sama permohonan kita. Ya, ini adalah tafsiran antroposentris ya, tidak teosentris. Antroposentris itu fokusnya sama manusia. Another one adalah gini. Yakub bergulat agar mendapatkan mujizat dan kekuatan baru. Nah, pergumulan rohani itu akan membawa kita naik level. Seperti Yakub menjadi Israel gitu saudara ya. Nah, ini mengubah narasi Injil menjadi sukses story. Dari gagal jadi berhasil. Tapi kalau saudara nanti lihat, ternyata waktu Yakub selesai bergulat, dia pincang. Nah, apakah pincang itu sukses menurut dunia? Tidak saudara. Tetapi ada sesuatu yang terjadi dan kita akan membahasnya hari ini. Sehingga saudara pada waktu saudara membaca ini semua dan saudara mengerti kenapa kok Yakub itu bergulat sama Allah, itu simbol apa, kita sama-sama mendapatkan apa maksud teks kita hari ini. Oke saudara? Nah kita akan membaca bersama-sama Kejadian 32 ayat 24 sampai ayat yang ke-29 saudara ya. Maaf, sampai ayat 32. Oke, kita akan membaca yang genap bersama-sama. Saya bacakan yang ganjil, saya akan memulai terlebih dahulu ya. Kejadian 32 ayat 24. Ini kok, nah ini ayat 24 sampai ayat 24-nya mana ya? Kok nggak ada ya? Nah ini 24. Nah ini salah ini ya. Nggak tahu ini what happened ya. Kalau di tempat saya sih sudah benar. Cuma yang ini tolong dibetulkan ya saudara ya. Kalau enggak gini aja, kita sama-sama buka Holy Gadget kita ya saudara. Kejadian 32 ayat 24 sampai 28. Nah beginilah kalau misalnya terlalu bergantung sama multimedia, pada saat multimedianya tidak mengecek, ya kita harus bergantung sama Alkitab ya saudara ya. Oke, Kejadian 32 ayat 24. Kita mulai bersama-sama, yang sudah mendapatkannya katakan yes. Ya, oke, bagus ya saudara ya. Saya yang nanti 25 ya. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ayat 25, ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Ayat 26, lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya Yakub. Ayat 28, lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Ayat 29, bertanyalah Yakub, katakan juga namamu, tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya lah Yakub di situ. Ayat 30, Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Ayat 32, itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Beginilah firman Tuhan.
Nah, saya akan memulai dengan sebuah pernyataan ini. Saudara, pernahkah saudara berdoa, namun setelah berdoa, hidup saudara malah semakin rumit? Pernah nggak saudara berdoa untuk terobosan, mungkin minta Tuhan tolong untuk masalah keuangan, saudara minta tolong, tetapi yang datang malah masalah baru. Pernah nggak saudara minta berkat, tetapi malah kehilangan sesuatu yang saudara sayangi? Saudara minta Tuhan kedamaian, tetapi malah mengalami pergumulan. Nah, ini yang terjadi sama kehidupan Yakub, saudara. Dan bisa jadi pada saat saudara berpikir, kok hidupku semakin rumit ya? Kenapa kok Tuhan tidak menjawab aku? Bisa jadi justru saat saudara mengalami yang saudara tidak bayangkan itu, malah kebalikannya. Sebenarnya bisa jadi Tuhan sedang menjawab doamu. Karena kadang jawaban doa dari Tuhan tidak selalu memberikan kenyamanan. Justru melalui jawaban doa itu ada pergumulan. Kadang jalan menuju berkat yang sesungguhnya bukan jalan yang enak, tetapi jalan yang penuh dengan kepincangan, saudara. Nah, malam itu Yakub berdoa dan bergulat, dan ia keluar dari doa itu pincang, tapi namanya diubah. Dan dia diberkati. Karena di hadapan Tuhan seringkali kita tidak menang dengan kekuatan, tetapi justru dengan kekalahan. Dan Yakub, si penipu yang licik itu bertemu dengan Allah muka dengan muka. Saudara, malam itu Yakub tidak berdoa untuk dunia atau untuk kota lain seperti Abraham. Tetapi dia berdoa untuk dirinya sendiri. Tapi ironisnya justru di titik dia sangat selfish, sangat egois. Di situ Allah bertemu dengan dia dan mengubah identitasnya. Dari penipu menjadi pemenang, dari manipulator menjadi penyembah, dari Yakub si penipu menjadi Israel pahlawan Allah. Nah, mungkin Tuhan juga mau melakukan hal yang sama dalam hidup kita hari ini. Saudara, seringkali kita berdoa berharap Tuhan mengubah keadaan. Tetapi malam itu Yakub belajar bahwa terkadang Tuhan tidak mengubah keadaan, tetapi Tuhan mau mengubah orangnya. Yakub berpikir dia butuh jalan keluar dari Esau, tapi Tuhan tahu dia butuh jalan keluar dari dirinya sendiri. Nah, mari kita lihat apa yang Tuhan lakukan malam itu. Dan saya akan memberikan sedikit konteks ya. Jadi saudara, kalau saudara tahu, Yakub itu sudah menipu Esau 2 kali. Yang pertama pada waktu Esau habis berburu, lapar, dan kemudian dia ingin makan. Dan Yakub bilang, kamu tak kasih makan, tak kasih sup kacang merah, tapi tukar ya sama berkat kesulunganmu. Ya namanya Esau, dia tidak peduli, langsung ditukarkan. Itu adalah tipuan yang pertama. Yang kedua adalah Yakub menipu papanya yang sudah tua dan buta untuk mendapatkan berkat kesulungannya si Esau. Jadi sejak saat itu kalau saudara tahu, Esau bersumpah untuk membunuh Yakub. Makanya Yakub melarikan diri ke Haran. Di Haran dia tinggal sama pamannya namanya Laban. Dan di sana selama 20 tahun dia hidup sebagai pengungsi. Tapi menariknya pola menipu itu selalu ada dalam hidup Yakub. Di Haran pun dia menipu pamannya. Tapi juga dia ditipu oleh pamannya, jadi saling menipu saudara ya. Jadi ini ceritanya luar biasa. Dia berjuang keras, membangun kekayaan, memperjuangkan Rahel. Dia ingin nikah sama Rahel, sama pamannya ditipu ya. Ditipu dikasih Lea. Kemudian apa yang terjadi? Dia disuruh kerja lagi untuk mendapatkan Rahel. Dan selama dia bekerja, dia pun juga menipu pamannya untuk mendapatkan lebih banyak ternak lagi. Jadi akhirnya dia 20 tahun, Yakub jadi kaya, punya istri, punya anak-anak, punya banyak ternak, tapi hatinya tetap kosong. Dia nggak punya damai. Dan Tuhan memanggil dia pulang, dan waktu dia kembali, dia mendengar kabar bahwa Esau akan datang menjemputnya dengan 400 orang. Wah, dia ketakutan, saudara. Dia panik, saudara. Dia mengatur strategi, strateginya licik. Yang disuruh maju ke depan adalah ternaknya dulu. Habis itu istri dan anak-anaknya, bayangkan saudara. Istri sama anak-anaknya disuruh maju duluan, supaya kalau dibunuh biar dia nggak mati, istri sama anak-anaknya mati duluan. Nah, kurang ajar saudara. Ini adalah strateginya si Yakub. Dan dia mencoba dengan cara lamanya, dia memanipulasi, mau menyuap Esau dan yang lain-lain. Dan semuanya sudah dikirim, dan malam-malam dia ada di seberang, sebelum sungai Yabok. Di sungai Yabok itu, disitulah
dia sendirian, dan dia bergulat dengan Allah. Jadi poin khotbah saya ada 3 hari ini. Yang pertama adalah ketika Tuhan membuatmu sendirian. Kemudian yang kedua, ketika Tuhan tidak memberikan apa yang kau inginkan. Dan yang ketiga adalah ketika kelemahan menjadi jalan kasih karunia. Oke? Yang pertama, ketika Tuhan membuatmu sendirian. Nah, sebelum saya tanya sama saudara, siap belajar atau tidak ya saudara. Katakan sebelah kanan kirimu. Kalau kamu buka telepon, make sure itu bukan Instagram sama WhatsApp. Oke? Loh, bilang kanan kiri. Jangan buka Instagram atau WhatsApp. Oke saudara ya. Oke, yang di atas juga ya. Paling di atas, saya soalnya lihat. Pastor itu di belakang itu ngapain mereka ke gereja ya? Wong lihatnya tuh ada yang lihat reels dari TikTok gitu. Gitu saudara ya. Ya, mungkin saudara di sini diajain orang. If you're here, kalau saudara ada di sini, might as well dengerin. Siapa tahu Tuhan bisa bicara sama saudara ya. Yang jelas Tuhan bisa bicara sih lewat Instagram. Kalau pas lagi saudara memang mendapatkan hadirat Tuhan. Tetapi biarlah hari ini ya saudara benar-benar mendapatkan sesuatu. Oke, yang pertama ketika Tuhan membuatmu sendirian. Yang siap belajar katakan yes. Oke, alright. Kita akan mulai bersama-sama. Kejadian 32 ayat 24. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Lalu tinggallah Yakub seorang diri. Nah saudara perhatikan di sini. Sepanjang hidupnya Yakub itu selalu punya rencana. Selalu punya strategi. Selalu punya skema untuk mengendalikan hidupnya. Dia menipu Esau, menipu Ishak, menipu Laban. Tetapi di titik ini, semua keunggulan manusiawi dari Yakub itu sudah diambil. Maksudnya apa? Dikirim duluan. Kenapa? Hartanya dikirim duluan. Semua anaknya, istrinya dikirim duluan. Semua seakan-akan sama Tuhan dilucuti. Dia tinggal seorang diri dalam kegelapan. Dan di sana Tuhan menemui si Yakub. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari ini, saudara? Perhatikan, saudara. Seringkali susah untuk manusia berjumpa dengan Tuhan selama kita masih dikelilingi oleh hal-hal yang membuat kita merasa aman, cukup, dan nyaman. Saudara, selama kita dikelilingi oleh hal-hal yang membuat kita tetap kerasa aman seperti pekerjaan, keluarga, kekayaan, kenyamanan, komunitas, manusia jarang merasa dia butuh Tuhan. Apalagi berjumpa dengan Tuhan. Tetapi ketika saudara dilucuti, tidak ada yang tersisa, mungkin saudara sedang dipojokkan, barulah di sana ada momen-momen di mana kita bisa bertemu dengan Tuhan. Bukan cuma sekedar beragama. Ketika semua itu diambil, ketika kita dibiarkan sendirian, baru kita sadar siapa diri kita. Ternyata aku terbatas. Ternyata aku lemah, ternyata aku berdosa. Saudara, begitu juga dengan iman banyak orang. Mari kita sama-sama reflect sekarang. Saudara, banyak orang hidup dengan iman yang tidak pernah menjadi iman personal. Tetapi iman itu selalu ditopang oleh komunitas, oleh teman, oleh suasana yang enak. Makanya banyak orang yang lahir di keluarga Kristen, pergi ke gereja, cinta sama gerejanya, cinta sama komunitasnya. Tapi begitu semua itu hilang, imannya juga ikut hilang, saudara. Karena belum pernah menjadi personal. Inilah perbedaan antara iman komunitas, communal faith, dan personal faith. Saudara, saya dulu menjadi pastor di Seattle dan Los Angeles. Di sana banyak student. Dan saya melihat ada banyak anak-anak muda. Sebelumnya saya juga di Indiana. Banyak anak-anak muda yang terima Tuhan, dibaptis, ikut persekutuan doa, makan-makan bareng. Di sana church is life. Hidup itu ya gereja itu. Makanya mereka senang sekali. Dan saya melihat ada begitu banyak orang kelihatannya cinta Tuhan. Tapi apakah betul itu cinta Tuhan? Ya, kelihatannya sih begitu. Karena begitu kita pas lagi Sabtu, Minggu, kita bisa pergi keluar kota atau mungkin pergi ngumpul di apartemennya siapa, pasti bawa gitar, genjreng-genjreng, nyanyi-nyanyi, buka firman, ada sharing-sharing, seperti care group ya, saudara ya. Tapi apa yang terjadi pada waktu mereka pindah kota? Apa yang terjadi waktu mereka pulang ke Indonesia? Di mana
community-nya tidak sekuat seperti waktu di Los Angeles, tidak sekuat seperti pada waktu di Seattle. Dan apa yang terjadi? Saya dengar ada banyak orang yang mungkin sudah meninggalkan imannya, jadi ateis, pindah ke agama lain, nikah sama orang yang tidak beragama, ada yang jadi lesbian, ada yang jadi homoseks, ada yang narkoba. What happened? Kok tiba-tiba seakan-akan dia meninggalkan imannya? Ternyata imannya itu hanya sebatas communal faith. Keyakinan komunitas. Kenapa? Keyakinan komunitas itu begini. Iman yang terjadi karena dikelilingi orang Kristen, suasana Kristen, musiknya menyentuh, komunitasnya hangat, budaya gerejanya kuat. Maka konsekuensi logis, ya udah aku tak jadi Kristen aja. Itu adalah communal faith. Saudara jangan, kalau saudara hamba Tuhan, kalau saudara yang menonton ini adalah pemimpin gereja, jangan happy dulu kalau banyak orang senang ada di gereja saudara. Karena itu bisa saja communal faith. Saudara, banyak orang mencintai gereja tapi belum tentu mencintai Tuhan. Mereka senang dengan suasananya, mereka senang dengan musiknya, mereka senang dengan komunitasnya. Tetapi begitu itu hilang, imannya juga ikut menguap. Karena selama ini mereka belum tentu bertemu dengan Allah sendirian, secara personal. Saudara, kalau saudara lihat persecution, apa yang terjadi di Nigeria, di situ tesnya saudara. Apakah imanmu itu personal atau imanmu itu communal saja. Nah, apa itu personal faith? Personal faith adalah iman yang lahir karena saudara sendiri bertemu dengan Allah. Bukan karena atmosfer, bukan karena banyak teman, bukan karena pacarmu, bukan karena ada komunitas, tetapi karena perjumpaan dengan Tuhan yang nyata. Saudara, saya pernah didatangi oleh seorang anak muda. Dia bilang sama saya, "Pastor, tahu nggak Gibeon itu dicap vacuum cleanernya Surabaya?" Oh, apa maksudnya? Vacuum cleanernya gereja-gereja. Katanya banyak orang pindah dari gereja lain ke Gibeon. Gitu. Saya termasuk salah satunya. Tapi gini pastor, saya mau cerita. Dia bilang sama saya. Saya mau cerita. Dan ini bukan pertama kali saya dengar. Dia bilang ini umurnya kira-kira 30-an. Saya juga pernah dengar anak yang umur 25-an ngomong sama saya begini. Saya ini besar dan lahir di gereja keluarga yang sangat Kristen. Saya aktif, bahkan papaku juga majelis. Dan bahkan aku ikutan seminar apologetika. Tapi baru bulan ini saya itu lahir baru. Oh ya? Apa yang terjadi? Ya untuk pertama kalinya saya sadar bahwa setiap minggu di Gibeon ini saya mendengar bahwa saya ini orang berdosa. Dan saya baru sadar saya ini orang berdosa. Dulu saya pikir saya orang baik. Saya orang beragama. Saya ini begini karena ya aku orang baik. Tapi saya sadar betapa bobroknya saya. Dan betapa saya butuh juru selamat. Dan saya baru kenal Injil. Selama 25 tahun jadi orang Kristen. Baru kenal Injil. Dan saya lahir baru. Saya baru sadar iman itu bukan imannya papaku atau imannya gerejaku. Tapi itu imanku sendiri. Paham saudara? Berapa banyak saudara punya iman bukan imannya orang lain, bukan imannya istrimu. Tahu nggak saudara, keselamatan nggak bisa nitip. Saya ini kan sering banyak dititip doa. Pastor titip doa ya gitu. Kok nggak titip duit gitu loh ya saudara ya. Titip doa gitu ya. Titip doa ya, doakan saya gitu ya. Doakan, doa boleh sih titip-titip ya. Kamu doa nggak? Saudara, iman kita tuh nggak bisa dompleng sama orang lain. Dan hari itu, bulan itu, pemuda itu yang ketemu sama saya akhirnya bertemu dengan Allah secara personal. Meskipun dia berasal dari bagian dari keluarga yang religius. Tetapi dia sadar dia adalah pribadi yang berjumpa dengan Allah. Nah kemudian selanjutnya. Kejadian 24 dikatakan lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Siapa laki-laki itu? Tuhan. Ya, ceritanya Tuhan. Nah saudara, saya mau break banyak stigma. Maksudnya begini, Tuhan tuh katanya kalau datang selalu mengelus-ngelus kita. Tuhan kalau datang selalu menopang, menggandeng, memeluk kita dan menghibur kita. But let me tell you, Tuhan datang bukan untuk menghibur Yakub kali ini, tetapi mengganggu dan bergulat dengan hidup Yakub.
Saudara perhatikan di sini, perjumpaan pribadi dengan Allah seringkali dimulai saat Tuhan menginterupsi kita. Ketika firman Tuhan menegur dosa saudara, ketika firman Tuhan berlawanan dengan keinginan daging kita, ketika kebenaran Tuhan menembus kenyamanan kita, disitulah ada perbedaan antara orang yang hanya beragama, tetapi dengan orang yang benar-benar berjumpa dengan Tuhan. Saudara, kalau Allah mengganggu, Allah menegur, Allah mau mengubah cara hidupmu, itu adalah tandanya Tuhan sedang bergulat dengan engkau. Saudara. Bagaimana tahu kalau iman kita sudah menjadi keyakinan pribadi? Tuhan bukan hanya ide, Tuhan bukan hanya doktrin di kepala, tapi pribadi yang menantang kehendakmu, yang menantang egomu, menantang kecenderungan dosamu. Saudara, saya sering mendengar orang bilang gini, aku suka loh kalau di Gibeon ini, khotbah Injil, bahkan aku mulai ikut pelayanan, aku aktif, tapi beberapa orang cerita tentang orang ini yang ngomong begitu, mereka hidup dalam dosa tersembunyi, mereka hidup double life, mereka melakukan hal-hal yang seharusnya tidak mereka lakukan. Artinya mereka mungkin suka gerejanya, mereka mungkin suka komunitasnya, tapi mereka belum benar-benar bergulat, bergumul dengan Allah. Iman mereka belum jadi iman pribadi. Iman mereka belum menjadi keyakinan pribadi. Tahukah saudara, keyakinan pribadi mulai muncul pada saat kita tidak nyaman untuk hidup dalam dosa. Pada saat kita tidak nyaman hidup seenaknya atau sembrono. Kebenaran Injil mulai mengganggu area pribadi, pekerjaanmu, hubunganmu, keuanganmu, moralitasmu. Itulah saat Tuhan bergulat dengan saudara. Dan saudara sadar, aku gak bisa hidup kayak gini terus. Aku munafik, dan saudara mulai tertuduh dan saudara mulai bertobat. Itulah panggilan Tuhan. Tuhan sedang bergumul dengan jiwamu. Artinya Tuhan sedang mengundang saudara untuk mengenal Dia secara pribadi. Jadi saudara, kalau saudara hari ini orang tua ya, saudara punya anak, iman itu gak bisa hanya sekedar diwariskan. Of course kita harus mewariskan prinsip-prinsipnya, ajarkan mereka. Tapi iman itu harus dialami sendiri oleh anak kita. Saya mengalami dengan anak saya yang besar, anak pendeta, anak baik. Tetapi 2 tahun terakhir ini, Jonathan mengalami pergumulan pribadi. Dan iman papa mamanya harus menjadi iman personalnya dia. Dia bergulat dengan Tuhan. Dan saya berdoa, ada beberapa saudara di sini mungkin sedang bergulat dengan Tuhan. Dan saudara mungkin sedang worry tentang anakmu. Doakan dia. Karena anakmu itu nanti imanmu tidak bisa hanya diwariskan gitu saja. Dia harus akhirnya memiliki personal, pergumulan personal. Dan seringkali perjumpaan itu terjadi ketika dia, kita semua sendirian. Dan kita mengalami krisis di tengah ketakutan, di tengah malam seperti Yakub. Jadi kalau saudara sekarang ada di tengah krisis, saudara seakan-akan bergumul, jangan-jangan Tuhan sedang bekerja dalam hidup saudara. Amin. Yang kedua, ketika Tuhan tidak memberikan apa yang kau inginkan. Kalau coba saudara lihat di sini, ayat 26 dikatakan begini. Baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Nah ini menarik saudara. Saudara, ada yang menarik di sini adalah begini. Waktu Yakub terpojok, waktu orang terpojok, orang sendirian, dia bergumul dan dia nggak punya apa-apa lagi. Di situ biasanya dia jujur. Dan itulah yang Yakub alami. Yakub akhirnya berkata jujur, dia berkata begini, aku tidak akan membiarkan engkau pergi, aku tidak akan melepaskanmu, dalam terjemahan yang lain, jika engkau tidak memberkati aku. Dan ini adalah ucapan dari rangkuman seluruh isi hidup Yakub. Coba saudara lihat. Seluruh hidup Yakub adalah perjuangan untuk cari berkat. Betul saudara? Berkat dari papanya, berkat dari kakaknya, berkat dari Laban, berkat dari istrinya Rahel. Tapi apa yang menjadi akhir dari segala-galanya? Hatinya kosong. Dia pikir kalau dia mendapatkan kasih bapaknya,
Kalau dia pikir dia mendapatkan kesuksesan hidup dari kekayaan pamannya, baru ia bahagia. Dan dia akhirnya punya semua. Namun hatinya tetap kosong. Saudara, setiap manusia mencari seseorang dari luar dirinya untuk meneguhkan jati dirinya, citra dirinya. Setiap manusia mendambakan ada seseorang yang bilang sama dia, aku mengasihimu, kamu berharga bagiku. Yakub ingin mendengar itu dari Ishak. Masih ingat kalau saudara mengikuti khotbah liturgi di minggu keempat di benediction, saya juga menyampaikan kenapa sih kok Yakub rela menipu ayahnya pura-pura jadi Esau. Padahal udah tahu kalau dia nipu itu pasti ketahuan. Kenapa kok sampai rela dapetin kata-kata yang palsu? Kan itu kan bukan buat dia, itu kan buat Esau. Kok mau segitunya untuk mendapatkan perkenanan bapaknya? Artinya begini, dia begitu mendambakan, kalaupun dapat palsu, enggak apa-apa. Kalaupun itu, karena dia enggak pernah dengar, kalaupun dia dapat itu, dan itu palsu, paling tidak dia berkenan. Dia pengen dengar dari bibir papanya, aku berkenan kepadamu. Inilah kerinduan terdalam setiap manusia. Saudara, manusia kehausan akan berkat yang menegaskan identitas dan nilai dirinya. Inilah kerinduan terdalam manusia. Kita mengejar identitas dan nilai diri. Lewat apa? Cinta, lewat prestasi, lewat penerimaan sosial, bahkan pelayanan di gereja. Tapi semua itu tidak pernah cukup, saudara. C.S. Lewis di dalam bukunya Mere Christianity dia bilang begini. Kita rindu sesuatu yang tidak bisa ditemukan di dunia ini. Semua hal yang menjanjikannya yaitu apa? Cinta, kasih, karier, pengetahuan. Tidak pernah memenuhi janji itu. Karena kerinduan kita diarahkan kepada sesuatu yang lebih tinggi, yaitu kepada surga itu sendiri. Makanya saudara, banyak orang terkecoh bahwa kita mendapatkan kepuasan waktu melayani Tuhan. Sudah pernah dengar ya? Makanya ojo golek sugih terus, layonono Tuhan. Wah, kalau kamu melayani Tuhan, nanti semua berkat itu akan datang kepadamu. Akan gitu. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Nah saudara, kalau kita melayani Tuhan untuk mendapatkan segala sesuatu itu, sebenarnya kita tidak melayani Tuhan. Kalau saudara melayani Tuhan untuk dapat pujian, apresiasi, aktualisasi diri dari manusia, dari pemimpinmu, dari orang lain, dari gembalamu, dari pastormu, supaya dianggap hebat, saudara tidak sedang melayani Tuhan, namun saudara melayani dirimu sendiri. Halo? Karena kita menggunakan pelayanan untuk menyembah berhala atau melayani diri sendiri. Kalau benar keberhargaanmu dan nilai dirimu dari Tuhan, maka kebaikan Tuhan itu cukup bagi kita. Kebaikan Tuhan yang sudah mengasihi dan melayani kita terlebih dahulu itu cukup. And by the way, hanya Tuhan yang bisa berkata kepada kita seperti di Yesaya 43 ayat 4. Baca sama-sama. Yesaya berkata begini, karena dia tahu dia sebenarnya tidak berharga, tetapi dia menemukan keberhargaannya di dalam Tuhan. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Engkau berharga di mataku. Aku mengasihimu. Bahkan sebelum kita bisa melayani, Tuhan ngomong begini. Bahkan waktu kita masih berdosa, Tuhan ngomong begini. Dia yang paling berharga, rela bayar harga untuk kita yang tidak berharga. Supaya saudara yang tidak berharga menjadi sangat berharga. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Itu adalah Injil. Amin. Dan di Peniel, saudara, waktu Yakub bergulat dengan Tuhan di Peniel, akhirnya Yakub sadar, selama ini aku salah. Aku mencari berkat di tempat yang salah. Dia berkata, mungkin di dalam hatinya, dan dia berkata seperti itu di firman, dikatakan, aku tidak akan membiarkan engkau pergi. Dengan kata lain, I will never release you. Bukan lagi ingin kekayaan, bukan ingin solusi dari masalah. Karena dia sadar, hanya di dalam Tuhan saja Yakub menemukan pribadi dan berkat yang sejati. Saudara, saat bergulat, inilah momen pertobatan Yakub. Karena gini, selama ini Yakub memperlakukan Tuhan sebagai sarana untuk mencapai berkat, untuk mencapai kekayaan, untuk mendapatkan keluarga, cinta dan posisi. Tapi malam itu dia sadar Allah sendirilah sang berkat itu. Momen pertobatan sejati adalah ini, saudara. Camkan dalam hatimu. Ketika kita tidak lagi mendekati Tuhan demi
mendapatkan berkat. Tetapi karena kita menyadari bahwa pribadi Tuhanlah berkat yang sejati itu. Yang setuju katakan amin. Inilah tanda bahwa seseorang sungguh bertemu dengan Tuhan. Bukan waktu kita berdoa sama Tuhan, Tuhan kasih aku ini, Tuhan kasih aku itu. Enggak. Tapi waktu dia berkata kepada Tuhan, Tuhan engkaulah berkat yang sejati itu. Waktu Yakub berkata, aku tidak akan melepaskan engkau sampai engkau memberkati aku. Dengan kata lain dia berkata, Tuhan engkaulah yang kucari selama ini. Aku tidak akan melepaskanmu sampai engkau berkenan kepadaku. Saudara, kita tidak akan pernah berhenti bergulat sampai kita menemukan bahwa satu-satunya berkat sejati di dalam hidup kita semua adalah pribadi Tuhan sendiri. Seperti di Mazmur 73 dikatakan begini, siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini. Dengan kata lain, pemazmur berkata, Tuhan engkau cukup bagiku. Tuhan engkau segalanya bagiku. Tidak ada lain yang aku dambakan selain engkau. Ini artinya orang yang bergulat sama Tuhan dan bertemu dengan Tuhan muka dengan muka. Yang terakhir saudara, yang ketiga. Ketika kelemahan menjadi jalan kasih karunia. Nah, kalau kita bertanya, dalam gulat antara Yakub dan Tuhan, siapa yang menang dalam pergulatan ini? Dalam gulat antara Yakub dan Tuhan, siapa yang menang dalam pergulatan ini? Banyak orang yang jawab Tuhan. Oh, tapi Alkitab bilang Yakub. Nah, ada yang menarik saudara. Dalam studi pembelajaran saya terhadap teks ini, dan perenungan setelah saya merenungkan kira-kira lebih dari semingguan, saya menemukan jawaban Alkitab itu sangat paradoks. Sangat apa saudara? Paradoks. Katakan sama-sama paradoks. Yang atas katakan paradoks. Paradoks. Kenapa kok paradoks ini penting sekali? Karena paradoks itu kelihatannya bertentangan, tapi sebenarnya tidak bertentangan. Menjadi satu. Jawabannya, Alkitab ini paradoks. Jawabannya, dua-duanya menang. Alkitab bilang Yakub menang memang. Karena akhirnya Yakub menangnya bukan dengan kekuatan. Yakub menang karena akhirnya dia menyerah. Dia tidak lagi melawan, tetapi dia bergantung sama Tuhan. Tetapi yang kedua, Tuhan juga menang karena dia memilih untuk menjadi lemah supaya Yakub bisa diselamatkan. Jadi kalau sudah perhatikan di sini, Yakub menang dengan kelemahan, dia diberkati melalui kekalahan. Itulah pola dari Injil, itulah pola dari Alkitab. Kekuatan sejati datang melalui kelemahan. Dan Tuhan memilih untuk menjadi lemah supaya Yakub bisa diselamatkan. Nah, kita akan lihat satu-satu ya, mulai dari Yakub dulu. Coba kita lihat ayat 25. Dikatakan begini, ayat 25. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia apa saudara? Memukul. Nah, bahasa aslinya bukan memukul, tetapi touch. Artinya bukan memukul, bukan dihantam, bukan dipukul, tapi disentuh, menyentuh pangkal paha Yakub. Nah, perhatikan di sini, sudah bisa melihat semua. Hanya sentuhan kecil dari Tuhan pribadi itu langsung membuat sendi Yakub rusak seumur hidup. Ini menunjukkan kekuatan Allah yang luar biasa, tetapi juga kasih karunia-Nya yang menahan diri, saudara. Kalau Tuhan pukul, mati Yakub. Tapi itu cuma disentuh. Tek. Mungkin pada waktu bergulat Tuhan cuma diam aja. Dia bergulat kayak bergulat ya Tuhan. Aduh iki gak kerasa apa-apa. Gitu mungkin ya saudara ya. Ya. Tetapi disentuh gitu aja langsung pincang saudara. Dan Yakub akhirnya sadar bahwa dia yang kusebut manusia itu sesungguhnya maha kuasa. Tetapi dia menahan kuasanya supaya aku gak binasa. Saudara. Itulah anugerah Allah. Allah yang berkuasa untuk menghancurkan kita, membinasakan kita, memilih untuk menjadi lemah supaya saudara dan saya diselamatkan dan diberkati. Dan Yakub akhirnya menang bukan karena kuat, tetapi karena kalah. Dia menang karena menyerah kepada kasih karunia. Saya mau kasih tahu kepada saudara, inilah paradoks Injil.
Kemenangan datang melalui kekalahan. Itulah cara kerja Injil. Kita justru mengalami kemenangan ketika kita berhenti membuktikan diri. Kita justru mengalami kekuatan waktu kita mengaku dan menyadari bahwa kita lemah. Kita justru mendapatkan kekudusan pada waktu saudara sadar saudara orang berdosa. Itulah paradoks iman Kristen. Dunia berkata apa? Kuatlah, jagolah, kamu bisa, maka kamu akan menang. Kamu akan berhasil. Tetapi Injil berkata, akuilah kelemahanmu. Akuilah keterbatasanmu. Kamu nggak mampu. Di situ kasih karunia Tuhan bersinar. Di situ engkau dikuatkan oleh kekuatan Tuhan. Yakub menang karena akhirnya dia mengakui kekalahannya. Jadi Yakub menjadi kuat karena akhirnya dia sadar dia lemah. Saudara, kalau saudara ingat di dalam khotbah di bukit, Yesus mengatakan perkataan bahagianya. Dia berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena dia akan mewarisi bumi. Miskin di sini bukan berarti nggak punya harta, tetapi ngaku bahwa tanpa Tuhan aku nggak punya apa-apa. Tanpa Tuhan aku lemah. Tanpa Tuhan aku penuh keterbatasan. Yakub mengaku yang sama. Dia akhirnya berhenti untuk membuktikan diri. Dia berhenti memanipulasi. Dia berhenti mengontrol. Dia hanya bisa ngomong, aku tidak akan lepaskan kamu. Berkati aku. Justru di titik itulah ketika dia benar-benar lemah, Allah mengubah hidupnya dan Tuhan mengubah namanya. Kalau sudah perhatikan di sini, ayat 27, bertanyalah orang itu kepadanya, orang itu adalah Tuhan. Siapakah namamu? Sautnya Yakub. Baca ayat 28 sama-sama. 1, 2, 3. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi apa? Yakub. Tetapi siapa? Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Saudara, perubahan nama dalam Alkitab itu melambangkan perubahan identitas. Kalau saudara lihat Yakub, namanya berarti penipu. Namanya manipulator. Bahkan ada nama lain yang artinya, Yakub itu lain artinya adalah pemegang tumit. Dia memegang tumit orang lain untuk nanjak. Kalau orang lain itu kaya, dia ikut kaya. Kalau orang lain itu berkuasa, dia ikut berkuasa. Tetapi malam itu dia lepaskan segala-galanya, dia memegang Tuhan saja. Berarti dia bergumul dengan Allah dan menang melalui kekalahan. Dan saudara lihat namanya adalah Israel. Saudara, bukankah ini merupakan perbedaan antara agama dan Injil? Agama berkata apa? Berjuanglah supaya diberkati Tuhan. Kuduslah supaya kamu mendapat perkenanan Tuhan. Melayani Tuhanlah. Memberilah supaya kamu diberkati. Itu agama. Tetapi Injil berkata, Tuhan yang berjuang buat kamu. Kamu diselamatkan. Tuhan yang sudah menyelesaikan karyanya sehingga kamu diterima. Tuhan yang ditolak supaya kamu yang seharusnya ditolak, kamu diterima. Disinilah ada perbedaan kontras. Saudara, ketika seorang benar-benar berjumpa dengan Allah, dia tidak hanya berubah perilakunya, tetapi dia berubah identitasnya. Dan Yakub memiliki identitas yang baru. Amin, saudara. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Bagian terakhir dikatakan, bertanyalah Yakub, katakan juga namamu. Tetapi sautnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Dan ayat 30 baca sama-sama, 1, 2, 3. Yakub menamai tempat itu apa? Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Ayat 31, perhatikan ini, sama-sama baca. Lalu tampaklah kepadanya apa? Matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel dan apa? Yakub pincang karena pangkal pahanya. Saudara pernah nggak perhatikan ayat 31? Matahari terbit adalah simbol harapan baru. Tapi Yakub keluar pincang. Saudara, disinilah paradoksnya. Dia diberkati tetapi pincang. Dia sadar orang lemah. Dia sadar dia cacat. Tetapi dia diselamatkan.
Orang yang pincang tapi mendapatkan identitas baru. Namanya bukan lagi penipu tetapi pahlawan. Dia kalah tapi disebut pahlawan. Dia lemah tapi disebut pemenang. Dia pincang tapi disebut pahlawan Allah. Martin Lloyd Jones pernah ngomong begini. Itulah ciri khas orang Kristen. Orang Kristen adalah seseorang yang menari tapi pincang. Orang yang penuh sukacita namun sadar dia lemah. Orang yang diberkati tetapi rendah hati. Kenapa? Karena hidupnya penuh dengan brokenness. Itulah ciri khas anak-anak Allah yang mengenal kasih karunia Allah karena sadar akan keberdosaannya. Sadar akan kepincangannya. Tanda dia pernah bergumul dengan Allah dan disentuh oleh Allah. Diekspos kelemahannya. Sehingga dia tidak sombong lagi. Dia tidak membandingkan diri lagi. Saudara, mungkin hari ini saudara ada di tempat itu. Saudara seakan-akan dipojokkan. Saudara seakan-akan bergumul. Saudara dilucuti. Hartamu habis. Bisnismu nggak jalan. Engkau mengalami jalan buntu. Engkau mengalami sakit. Seakan-akan tidak ada yang bisa menolong engkau. Sehingga engkau nggak bisa ngomong apa-apa. Aku lemah Tuhan. Aku gagal Tuhan. Tetapi pada saat yang sama, di situ ada kasih karunia Tuhan. Di situ Tuhan bisa bicara sama saudara. Di situ kesombonganmu, tembok-tembok yang kamu bangun, runtuh. Kamu sadar kamu bukan siapa-siapa. Orang yang seperti itu sadar bahwa dia ternyata nggak mampu, dia terbatas. Tapi orang yang masih sombong, masih tegap, masih petata petete, belum bergumul, belum dipojokkan. Tapi tahu nggak saudara, kita semua pasti akhirnya harus ada di tempat itu. Orang yang akhirnya sadar kasih karunia yang menguatkan, dia sadar bahwa dia memiliki banyak tantangan hidup. Dia sadar bahwa dirinya lemah. Itu yang membuat kita minta tolong sama Tuhan. Tuhan tolong. Itu yang membuat kita akhirnya bisa bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Di situ dia berjumpa dengan Tuhan. Saya nggak tahu apakah saudara seperti itu. Tapi kalau saudara hari ini seperti itu, Tuhan sedang berjumpa dengan saudara. Amin. Nah, perhatikan sebelum saya mengakhiri. Ada paradoks yang lebih besar. Bukan hanya Yakub yang menang melalui kelemahan, tetapi Allah pun memilih jalan yang sama. Coba kita lihat di ayat 25. Kita perhatikan di teks ini ada sesuatu yang menarik. Baca ayat 25a yang huruf besar semua itu sebelum masuk ia itu. 1, 2, 3 baca. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya. Stop dulu. Siapa orang itu? Tuhan. Kok Tuhan bilang bahwa dia tidak dapat mengalahkan Yakub? Aneh ya? Kan aneh ini. Tentu saja bukan karena Tuhan benar-benar gak bisa mengalahkan. Tetapi karena tadi yang saya bilang, Tuhan memilih untuk menahan diri. Allah memilih untuk menahan kuasanya. Tuhan menjadi lemah agar Yakub bisa diselamatkan. Disinilah perhatikan saudara, pergulatan Yakub di Peniel adalah bayangan dari pergulatan besar yang akbar. Yang sesungguhnya yang akan terjadi antara Yesus dengan dirinya, Yesus dengan dosa. Di mana? Di salib. Dari Peniel ke Kalvari. Allah yang maha kuasa menahan kuasanya. Waktu Yesus disalib, Yesus ditantang sama orang-orang. Kalau kamu anak Allah, kenapa kamu gak bisa menyelamatkan diri? Seharusnya Yesus bisa menyelamatkan diri. Seharusnya Yesus bisa bilang, malaikat habiskan semua Romawi itu. Dia bisa melakukan itu, tetapi Allah yang maha kuasa menahan kuasanya. Yesus gak turun dari salib. Dia membiarkan dirinya dipaku. Dia membiarkan dirinya dihina. Dia membiarkan dirinya dilukai. Yesus bukan tidak mampu, namun menahan kuasanya demi kasih.
Kalau saudara lihat waktu Yesus menenangkan angin ribut dan samudra yang bergelora. Waktu ada angin ribut, ada badai, dia bilang, diam, tenanglah. Itu bukan gini, pelan-pelan diam, enggak. Dari angin ribut, set langsung diam. Makanya semua orang bilang, siapa ini orang? Sampai angin samudra raya harus nurut sama dia. Tapi Yesus, pencipta langit dan bumi di mana alam semesta tunduk, dia menahan kuasanya pada waktu ada di salib. Dari Peniel ke Kalvari di salib, Allah menjadi lemah supaya kita yang lemah bisa diselamatkan. Allah seakan-akan kalah di salib supaya kita bisa menang dalam kasih karunia. Saudara, kalau saudara nonton gulat, orang yang boleh bertanding di gulat itu biasanya orang yang seberat sama beratnya. Makanya ada heavyweight, middleweight, bantamweight, welterweight. Nggak bisa saudara bantamweight lawan heavyweight, nggak bisa. Nah coba bayangkan Allah bergulat sama Yakub. Kira-kira berapa berat Allah? Disinilah kita bisa lihat ternyata Allah menurunkan beratnya. Omnipotensinya Tuhan diturunkan karena tidak tertandingi. Namun di Peniel Allah menurunkan beratnya, bobotnya agar Yakub tidak hancur. Dari Peniel ke salib, Yesus Kristus tidak hanya menahan bobot kuasanya dan kemuliaannya, tetapi dia menanggung bobot beban keadilan dan murka Allah yang seharusnya menghancurkan kita. Yesus adalah Yakub yang sempurna. Saudara, kalau saya simpulkan secara cepat ya, saya tahu mungkin bagi saudara yang kurang suka Alkitab mungkin gak peduli. Tapi bagi saudara yang suka Alkitab mungkin saudara bisa melihat dua pergumulan. Lihat ini. Yakub bergulat agar mendapatkan berkat bagi dirinya sendiri. Tapi perhatikan, Yesus. Di mana dia bergulat? Di Taman Getsemani. Yesus berkata begini. Berkeringat darah, bergumul dan berkata, hatiku sangat sedih. Seperti mau mati rasanya. Dia bergulat untuk apa? Memberikan berkat bagi kita. Kalau Yakub berkata, aku tidak akan melepaskanmu sebelum engkau memberkati aku. Yesus berkeringat darah di Taman Getsemani. Dia bilang, kalau bisa cawan ini lewat Tuhan. Tetapi terjadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Yakub mempertaruhkan nyawanya bagi hidupnya sendiri. Yesus menyerahkan nyawanya untuk hidup saudara. Yakub disentuh dan pincang, namun hidup. Yesus ditimpa murka Allah dan mati supaya saudara dan saya menerima hidup. Yakub bergumul karena takut kehilangan kasih Allah. Yesus bergumul karena rela kehilangan kasih Allah. Yakub menang dengan kelemahan sementara. Yesus menang dengan kematian yang menebus. Yakub keluar dari pergumulan pincang tapi diberkati. Yesus keluar dari kubur dengan bekas luka tapi menang. Ini adalah deskripsi dari Yesaya 53 ayat 5. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Dia diremukkan karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Saudara, inilah puncak Injil. Di Peniel, Yakub diberkati tapi pincang. Di salib, Kristus diremukkan supaya kita diberkati. Karena Kristus kalah, kita menang. Karena Yesus diremukkan, kita dipulihkan. Karena Yesus ditinggalkan, kita diterima. Hari ini mungkin ada beberapa dari saudara berjalan pincang. Tapi melalui karya Kristus, kita yang percaya, kita diberkati. Bukan dengan berkat jasmani, tetapi kita menerima pribadi Tuhan sendiri. Kita lebih dari pemenang. Karena kita menerima identitas yang baru. Yang setuju katakan amin. Amin. Nah, aplikasi terakhir saudara ya. Bagaimana kita bergumul dengan Allah hari ini? Ketika doa tak dijawab seperti yang kita mau. Ketika Tuhan menunda jawaban atas kerinduan kita. Ketika kekecewaan atau luka lama muncul kembali. Mungkin saudara tidak bergulat secara fisik seperti Yakub. Tapi kita semua memiliki pergumulan masing-masing.
Nasihat saya pastoral. Jangan lepaskan Tuhan di tengah pergumulan itu. Seperti Yakub, kita bisa tetap berdoa. Aku tidak akan berhenti mempercayai kasih-Mu Tuhan. Seperti kata Kismus tadi. Walaupun aku tidak mengerti jalan-Mu, tapi aku tahu hati-Mu bahwa Engkau mengasihi aku. Yang setuju katakan amin. Sehingga sebelum kita berdoa nanti, mungkin Tuhan tidak menjanjikan jalan yang mudah, tapi Dia menjanjikan kehadirannya yang setia. Dia adalah Immanuel, kehadiran pribadi Tuhan sendiri adalah berkat terbesar bagi kita. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin, saudara. Reflektifnya, saudara, apakah saudara pernah benar-benar berjumpa dengan Tuhan? Atau imanmu hanya komunal? Saya berdoa, biarlah saudara berjumpa dengan Tuhan secara personal. Yang kedua, apakah saudara hanya cari Tuhan untuk dapat berkat? Atau sungguh-sungguh mencari dan melihat Tuhan sebagai berkat yang terbesar? Dan yang ketiga, di area mana saudara sedang pincang hari ini? Dan apa yang Tuhan ingin pulihkan melalui justru kelemahanmu? Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Sebelum kita mengambil perjamuan kudus, kita akan menyanyikan satu lagu yaitu Christ Our Wisdom. Dan sebelum teman-teman pemusik menyiapkan diri, saya akan membacakan implikasi Injil. Orang berinjil tidak lagi hidup untuk membuktikan diri, tetapi karena salib adalah bukti karena kasih karunia yang lebih kuat dari kegagalan orang yang berinjil. Orang berinjil bisa rendah hati tanpa minder, namun tetap berani tanpa sombong. Orang berinjil tetap tenang dan bersuka cita di tengah kelemahan karena sadar bahwa hidupnya digenggam oleh kasih Tuhan yang sempurna. Amin. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Kristus hikmat kami tunduk, misteri-Mu terselubung. Rencana-Mu tak terhilang, semua baik dan mulia. Bantu kami untuk percaya, bebaskan dari takut. Beri anugerah untuk melihat Kau Tuhan kami tunduk. Segala kesombongan kita singkirkan. Pandang kepada Kristus. Kristus hikmat penghiburan di saat tak mengerti. Kau tetapkan suka duka, kehendak-Mu sempurna. Amin. Biar kami tahu Kau berkuasa atas semua badai hidup. Dalam ketidakpastian, Kau Tuhan mengasihi. Amin. Kita pandang kepada Kristus sekali lagi. Kristus hikmat kami surut, meski jalan-Mu heran. Kami lewati lembah kelam, kami iman. Bantu kami untuk taat, kuatkan oleh firman. Kami takkan ditinggalkan, Kau Tuhan Sang Pemilik. Amin. Kita sembah Dia. Pandang kepada Kristus sekali lagi. Kristus hikmat kami sembah, kan indahnya salib-Mu. Dalam dosa kami ejek, namun darah-Mu menebus. Biar kami puji kasih-Mu atas pengorbanan-Mu. Kristus hikmat, Kristus mulia, Kau
Tuhan selamanya. Biar kami puji kasih-Mu atas pengorbananmu. Kristus hikmat, Kristus mulia, Kau Tuhan selamanya. Kristus hikmat, Kristus mulia, Kau Tuhan selamanya. Mari sama-sama kita renungkan firman yang baru kita dengar. Mungkin hari-hari ini Tuhan sepertinya mengganggu keamananmu, berperkara dengan hatimu, bergumul dengan jiwamu. Tahukah saudara, sebenarnya Tuhan sedang ingin kamu berjumpa dengan Dia. Tuhan ingin mengubah hatimu. Dari mengandalkan diri sendiri, kamu sedang dilucuti supaya kamu sendirian seakan-akan. Tapi di situ kamu bisa berjumpa dengan Tuhan. Di situ kamu bisa belajar mengandalkan Dia. Di situ kamu belajar bersandar bukan pada uangmu, bukan pada kekuatan, kekayaan, koneksimu, tetapi hanya pada Tuhan saja. Dan seperti Yakub, mungkin kamu akan berjalan pincang. Tapi di situ sebenarnya Tuhan sedang memberkatimu dengan berkat yang sejati. Karena Dia menyatakan dirinya kepadamu. Kalau saudara mau datang kepada Tuhan, berdoalah kepada Tuhan. Kami mengaku Tuhan, seringkali kami cari Engkau bukan karena Engkau. Tapi seringkali kami cari Engkau karena apa yang Kau bisa berikan. Kami ingin berkat-Mu tanpa pergumulan, kemudahan tanpa perubahan, damai tanpa salib. Tapi hari ini Tuhan, kami melihat kasih-Mu yang sejati. Kasih yang tidak membiarkan kami tetap sama. Kasih yang mencintai kami untuk bergulat dengan kami. Supaya kami bisa mengenal Engkau sungguh-sungguh. Hari ini Tuhan, kami minta, ubah hati kami. Jadikan kelemahan kami tempat di mana Engkau memancarkan kuasa-Mu. Jadikan luka kami tempat Engkau menyatakan pengharapan-Mu. Jadikan hidup kami kesaksian tentang kasih yang tidak pernah melepaskan kami. Tuhan, kami gak mau cuman hanya mengenal-Mu di tengah community saja. Tapi kami mau mengenal-Mu secara personal. Sehingga community kami dapat melihat bahwa iman kami asli. Iman kami otentik di hadapan-Mu. Saudara, kalau saudara hari ini mengalami banyak pergumulan, saya mau saudara angkat tangan, saya mau mendoakan saudara. Kalau saudara mungkin merasa sendirian dan hari ini saudara mendapatkan jawabannya bahwa Tuhan sedang bergumul dengan engkau. Saya mau memberi saudara encouragement bahwa Dia adalah Tuhan yang mengasihimu. Tuhan, Kau lihat tangan-tangan yang terangkat di tengah-tengah air mata mereka, di tengah-tengah kesendirian mereka. Nyatakan diri-Mu bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Engkau menggandeng mereka, Engkau bersama dengan mereka. Engkau tidak akan pernah membiarkan mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari sama-sama kita ambil perjamuan kudus yang sudah disiapkan. Saudara, perjamuan kudus adalah sakramen yang diperintahkan Kristus bagi kita yang sudah percaya, lahir baru dan dibaptis. Dan menjadikan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau saudara sudah melakukan itu, saudara bisa mengambil perjamuan kudus ini. Bagi yang belum, saya anjurkan Anda jangan mengambil terlebih dahulu karena sakramen ini adalah sakral. Sehingga seharusnya diambil dengan pengertian yang benar. Mari sama-sama kita angkat roti ini. Karena tubuh Yesus, tadi kita udah belajar bagaimana Dia kalah, seakan-akan kalah untuk menang. Sehingga saudara dan saya lebih dari pemenang. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Dia diserahkan, Dia mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat dikasih Kristus, bukankah roti yang kita angkat ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari sama-sama makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama angkat
cawan ini dan kita taruh tangan kiri kita di dada kita. Kita minta Tuhan terus menginvestigasi hati kita, mengubah hati kita, menata ulang kasih kita. Mengingatkan kita bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Buktinya adalah darah yang tercurah ini. Dan cawan ini adalah lambangnya. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Tuhan, Engkau rela mengosongkan diri dari kemuliaan, mengambil rupa menjadi seorang hamba, mengizinkan darahmu tercurah untuk membasuh dosa kami. Yang merah seperti kermisi menjadi putih seperti salju. Terima kasih untuk itu Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari sama-sama minum di dalam nama Yesus. Mengucap syukur saudara, berterima kasih kepada Tuhan bahwa Tuhan mengasihi saudara. Dan itulah sebabnya saudara menerima anugerah kasih karunia itu. Kita berikan segala hormat, pujian, syukur dalam bentuk doksologi. Praise God in whom all blessings flow. Praise Him all creatures in below. Praise Him above ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Puji Allah, puji Allah, sumber rahmat. Puji Dia semua ciptaannya. Puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mari kita arahkan hati dan tangan kita kepada Tuhan yang menyelamatkan, memelihara, dan menopang kita. Jemaat yang dikasihi Kristus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Karena itu pulanglah, jadilah saksi Kristus. Bahkan di dalam pergumulanmu, Tuhan menjadi berkat yang sejati bagi hidupmu. Kiranya Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus memberkati engkau dan menyertai engkau dari sekarang sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan menerima sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Happy Sunday. God bless you. Happy Sunday jemaat.